Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Fitrinadori dengan NPM 25782102. Pada video hands-on kali ini saya akan membuat lab session 14, client app dan final integration. Di sini pada video hands-on kita disuruh untuk melakukan pengujian dan mensimulasikan setiap langkah yang diminta pada user story. Nah, di sini ada use satu file database dan auto shading verification, yaitu menghapus atau memastikan file database belum ada di folder lalu menjalankan server flags. Kita lihat dulu. Nah, di sini dia ada di sini sudah ada file db-nya. Kita hapus dulu. Lalu kita running cmd. App tadi kan sudah kita hapus. Nah, nanti dia akan muncul kembali. Nah, dia munculnya otomatis sesuai dengan hasil yang diharapkan. File database dan data domain otomasi tercipta. Terminal server berjalan normal tanpa error, menandakan fungsi db create all dan set database sukses mengakses data. Lalu yang selanjutnya di sini use kedua, penolakan dan akses akun yang tidak terdaftar. Lalu menjalankan client app, lalu mencoba login dengan username dan password yang salah. Di sini kita lihat dulu dari si database awalnya itu sekarang admin dan viewers. Lalu sedangkan di use 2 kita disuruh untuk login dengan password yang salah. Kita buka dulu kliennya. Yang kanan untuk klien, yang kiri untuk server. Nah, di sini saya udah running. Lalu kita login dengan username yang salah. Mita Lampung. TRI25. Nah, di sini gagal user atau password salah. Di sini juga endpoint-nya jadi 401, pos 401. Sesuai dengan apa yang diminta pada user story 2 ya. Respon kodenya 401. Berarti ini lolos. Selanjutnya kita masuk ke use 3, login sukses dan talking serving untuk viewer role. Kita akan login sebagai role viewer. Di sini kita menunjukkan di sini kita membuktikan bahwa menunjukkan bahwa token JWT berhasil didapatkan dan disimpan di memori lokal klien. Oke, kita coba login 1, lalu viewer 123. Nah, di sini
langsung ada tulisan oke, login berhasil, token JWT berhasil disimpan di memori klien. Langsung masuk ke menu utama firmware, lalu di si servernya keluar get di 2578.2102 http/1 ininya 200 ya. Ini menandakan bahwa server tuh memberikan token JWT kepada klien, lalu token tersebut tuh digunakan untuk mengambil data profil user, karena role yang diterima adalah viewer. Aplikasinya menampilkan menu khusus viewers ya. Di sini seperti pada ada di tampilan ini. Oke. Untuk kita lanjut, use 3 kita sudah berhasil. Selanjutnya kita masuk ke use 4. Di akun viewer yang sedang aktif, kita memilih VL device. Di klien tuh berhasil menampilkan tabel inventories perangkat yang rapi dan terminal dan mencatat log masuk http get notes npm 200. Kita coba lakukan di dalam CMD. Kita klik menu 1. Di sini tampil tabelnya rapi, dan di servernya dia menampilkan get device 2578.2102.200. Nah, benar sesuai dengan yang ada di use 4. Jadi use 4 sudah lolos, lanjut ke use 5. Use 4 sudah lolos, kita lanjut ke use 5, pemblokiran akses manipulasi viewer. Jadi di sini kita akan mengakses memilih control device untuk mengubah status perangkat. Nanti di client app-nya dia menampilkan pesan penolakan. Jadi di terminal servernya dia akan mencatat http put device npm npm 403. Oke, mungkin di menu utama viewer ini tidak ada menu control device ya. Tapi menu control device ada di nomor ketiga. Kita coba, kita lakukan. Control device, pilih menu 3, lalu kita masukkan control device, masukkan kita device-nya 1, misalnya statusnya up gitu. Nah, jadi di sini di dalam kliennya itu ada tampilan gagal akses ditolak, hanya admin yang diizinkan. Nah, jadi di kliennya ini aksesnya itu ditolak, lalu di tampilan servernya itu dia menangkap dengan endpoint put /device 2578.2102 ininya 403. Ini sudah sesuai dengan yang diminta pada use 5. Jadi meskipun di viewernya itu saya tidak menampilkan menu control device, tetapi ketika saya memaksa masuk ketika kita memaksa masuk sebagai ke control device ini, dia tetap akan menolak karena si viewersnya itu tidak diberikan akses kemana-mana. Dia itu cuma ke viewers all device, view text execution, lalu logout. Nah, seperti itu. Lalu atau si viewernya itu terbukti gagal memanipulasi data. Kita masuk ke use 6, session management logout dan token clearing. Di sini kita akan memilih menu logout pada client app.
Lalu si client app itu langsung melempar user kembali ke menu awal login dan membuktikan bahwa token JWT di dalam variabel memori lokal telah dihapus bersih. Oke, kita masuk kembali ke CMD, lalu kita masuk ke menu logout. Di sini akan tampil oke, logout berhasil, token sudah dihapus. Lalu dia akan masuk ke menu awal. Dia menampilkan client app network automation, menampilkan login dan keluar. Selanjutnya, jadi si klien tuh langsung menghapus token JWT dan roll dari memori lokal. Jadi ketika si sessionnya itu udah dibersihin, si aplikasinya itu kembali ke menu awal dan si usernya itu harus login ulang untuk mengakses si fitur seperti yang ada di CMD ini. Kita langsung lanjut untuk use 6. Dia sudah sukses, dia sudah berhasil. Lalu ke use 7, login sukses administrator. Kita akan melakukan login ulang pada client app untuk menggunakan akun admin bawaan hasil shading. Oke, lanjut. Harusnya sukses. 1 admin 25782102. Lalu admin 123. Nah, di sini sudah muncul tampilannya login berhasil. Oke, login berhasil, token JWT berhasil disimpan ke klien. Lalu di menu loginnya ini, di menu utamanya ini dia menampilkan seluruh menu yang ada yang membuktikan bahwa si admin itu dia memiliki hak akses penuh. Nah, kalau si viewer tadi kan dia cuma segini kan, cuma 3 bagian. Nah, kalau si tokennya ini berhasil masuk, kalau si adminnya ini masuk, dia akan 88 ini keluar, 88 ini keluar, seperti itu. Apa ya? Dia itu untuk seorang administrator seperti itu. Lanjut, untuk yang use 7 ini kita berhasil. Lalu use 8, kita akan mengeksekusi kontrol perangkat jaringan. Di sini di admin kita tuh memilih menu control device dan memasukkan ID perangkat 1 yang tadinya statusnya itu down, diubah menjadi maintenance. Aktif, berstatus aktif, yang awal berstatus aktif, lalu ubah menjadi maintenance. Coba kita lakukan. Kita coba dulu ke file all device. Di sini statusnya down atau kan up ya? Aktif ya. Sebenarnya bisa aja sih, keduanya sebenarnya bisa. Cuma kalau sesuai dengan use story ini dia up, tapi punya saya down. Kenapa ya? Apa kita coba aja keduanya, tidak apa-apa. Untuk ID 1 itu kita down ya. Kita lakukan manipulasi di control device. Lalu pilih 1. Lalu dari yang down kita ubah menjadi maintenance. Kita salin aja takutnya ini apa? Nah,
Di sini ada tampilan oke, status device berhasil diubah. Nah, di servernya dia HTTP-nya langsung put device 2578.2102/1/200 menandakan bahwa sudah berhasil. Coba kita lihat di view all device, dari yang awalnya down sudah berubah menjadi maintenance. Lalu untuk iOS 8 sudah berhasil ya. Kita sudah lolos, lalu kita ke iOS 9. Pembuktian otomasi audit trial, kita akan memilih menu view system logs pada client app. Lalu kita akan muncul baris log baru di tabel paling bawah yang membuktikan bahwa aksi di iOS 8 tercatat secara otomatis. Terus administrator melakukan tindakan update node pada perangkat tersebut. Kita lakukan pilih sistem 7. Di sini langsung ada tampilannya. Nah, hal yang kita lakukan tadi. Pada yang kita ubah tadi dia akan tersimpan di log system. Kan tadi kita mengupdate device dari down ke maintenance. Lalu di sini langsung ada tampilan ID, user ID, device ID, hostname, active pass. User 1, device-nya 1, hostname-nya 1, active action-nya update device. Nah, oke, sudah berhasil ya untuk iOS 9. Selanjutnya kita ke iOS 10, pengujian logika bisnis proteksi maintenance. Jadi kita memilih menu view text execution, lalu kita menginput ID perangkat 1 yang berstatus maintenance dari hasil iOS 8. Nanti si client app-nya langsung intercept request sebelum dikirim atau server menolak request. Lalu muncul pesan peringatan khusus, akses ditolak perangkat dalam masa perawatan maintenance. Kita coba view text. Execution kita. Device ID-nya 1. Di sini langsung ada peringatan, access denied, device is under maintenance. Lalu nanti di servernya dia masuk https get device 2578.2102/1 403. Dia tidak bisa mengakses ketika si device-nya ini statusnya sedang perawatan atau maintenance. Oke. Ini untuk 10 kita sudah berhasil. Lalu kita lanjut ke iOS 11, simulasi server crash atau jaringan putus. Nah, jadi di sini tuh kita akan lihat kondisinya CLI dari tetap menyala, client app tetap menyala, mahasiswa berpindah ke terminal server Flex, lalu matikan server secara paksa dengan Ctrl C, lalu si client app tidak boleh crash atau keluar dengan error throwback pattern block. Menangkap
connection error dan menampilkan pesan error gagal terhubung ke server. Kita pilih menu view all device. Di sini ya, kita Ctrl C dulu. Jika sudah, di sini kita memilih menu 1, view all device. Di sini ada tampilan error gagal terhubung ke server. Pastikan backup flag masih berjalan. Berarti dia membuktikan nih bahwa di dalam si klien dia benar-benar menangkap ya si try exit-nya itu. View all device. Nah, si exception-nya ini dia berhasil menangkap. Nah, dengan menampilkan error gagal terhubung ke server. Pastikan backup flag masih berjalan. Seperti itu. Untuk view 11 dia sudah berhasil ya, atau dia sudah lolos. Lalu kita lanjut ke view 12, yaitu recovery dan reconnection system. Kita akan menjalankan server flag di terminal kiri tanpa merestart klien app di terminal kanan. Jalankan kembali menu view all device. Nanti hasilnya itu si klien app-nya itu secara otomatis terhubung ke auto record atau ke server yang baru menyala dan menambahkan data tabel investasi secara manual. Kita kembali ke CMD, lalu kita juga jalankan kembali servernya. Di sini sudah berjalan ya. Kita ketikkan lagi, kita pilih menu 1, view all device. Di sini sudah tampil ya, langsung tampil tabel untuk si device-nya, semua device-nya. Di sini menerimanya dengan si servernya itu get device 2078.2102 HTTP 200. Oke. News 12 sudah berhasil. Mungkin sekian video hands-on dari saya untuk lab 14 kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.